Menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID ataupun menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita.
Selamat pagi umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saat ini kita belum dapat beribadah di gedung gereja, namun kita tetap patut bersyukur atas kesehatan dan penyertaan Tuhan hingga saat ini, di mana kita masih dapat melakukan ibadah secara online. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaan. Pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Kerajaanmu itu kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap selamanya. Tuhan itu setia di segala firman-Nya, penuh kasih setia di segala karya-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang, Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang, Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian minggu ini bertemakan jangan terus menentang. Dalam kehidupan, proses perubahan dan pemulihan menjadi bagian yang penting, sekaligus bagian yang tidak mudah. Perbedaan pendapat sering menjadi awal pertentangan yang bisa menghambat perubahan dan pemulihan. Melalui teladan Yesus, kita belajar untuk menyikapi pertentangan ini dengan lemah lembut dan rendah hati, seperti yang dituliskan dalam Matius pasalnya ke-11 ayatnya ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, kan ku berikan kelegaan. Mari datang padaku. Yang berbeban berat, hai datang dengan bebanmu padaku. Pikulah kuk yang aku pasang dan belajar padaku. Aku lembut dan rendah hati, jiwamu ku beri lega. Kuk yang ku pasang itu enak, dan bebanku ringanlah. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami atas segala pelanggaran-pelanggaran kami kepadamu, karena seringkali kami mempertahankan ego kami dan menimbulkan pertentangan ataupun pertengkaran, sehingga menghambat pelayanan-pelayanan kami, juga di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, serta di dalam kehidupan sosial kami. Bapa di sorga, mampukanlah kami untuk meneladani Putra-Mu Yesus Kristus,
agar kami belajar menyikapi perbedaan-perbedaan ini dengan penuh kelemah lembutan dan kerendahan hati. Berilah kami hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang ada di depan kami. Bapa di surga, inilah doa pengakuan dosa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sesudah kita mengakui segala dosa kita, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya ke-24b sampai dengan 25. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara, mari kita menaikkan doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih sampai dengan saat ini Engkau terus menjaga kami, memberkati kami, menopang kami, dan juga memelihara hidup kami. Kami mau terus bersandar kepada Tuhan dan firman Tuhan. Biarlah karena itu, apa yang kami baca dan kami renungkan, menolong kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi harapan dan kehendak Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami sekarang ini. Kami serahkan hamba-Mu di dalam pelayanan pemberitaan firman ini. Kami serahkan setiap kami dari rumah kami masing-masing untuk kami mengarahkan hati dan pikiran kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan di nama Kristus Yesus, kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 11 ayat 16 sampai ayat 19 dan dilanjutkan ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian pembacaan Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, lalu dilanjutkan ayat 25 sampai ayat 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.
juga seharusnya tak jadi soal. Terkait hal tersebut, Paur Humas Polresta Bogor Kota, Ibda Desti Rianti, membenarkan video yang beredar. Desti menyebut pengendara tersebut tidak diberikan sanksi dan dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Ini prinsip hidup saya. Sebaik laki-laki muslim yang menghargai istrinya. Saya tidak mau memindahkan istri saya ke belakang. Saya tidur dengan istri saya. Masa di mobil bisa? Akalnya pakai kan buat ya, jelaskan saja. Ya, sudah saya jelaskan. Silakan foto. Saya menghormati aturan, tapi saya lebih menghormati aturan Allah. Saya suami harus menghargai istri saya. Saya tidak mau memindahkan istri saya ke belakang rumah, ke belakang ini. Saya tidur dengan istri saya tidak apa-apa. Masa di dalam mobil harus pindah? Saya udah melakukan peraturan. Pakai ini, bawa hand sanitizer segala macam. Apanya yang salah? Ya saudara, ketika video ini viral, banyak sekali orang yang membuli yang bersangkutan. Padahal menurut saya mungkin orang itu bersikap demikian karena dia tidak terlalu mengerti tentang aturan PSBB. Makanya dia berpendapat bahwa aturan PSBB itu tidak berlaku untuk dirinya dengan istrinya ketika mereka sedang naik kendaraan. Ya, saya bersyukur untungnya petugas yang menghadapi mereka itu cukup bijak, sehingga petugas tidak terpancing oleh kemarahan orang tersebut. Dan malahan juga menurut berita yang saya ikutin, orang yang viral di video kita tadi pada akhirnya juga meminta maaf setelah videonya itu ramai dibicarakan orang dan dia disalahkan orang. Ya, tetapi apa yang bersangkutan lakukan di dalam video tadi tanpa sadar seringkali juga kita lakukan. Ya, selama pandemi ini bukankah kita juga merasa kurang sreg kalau kita diharuskan untuk cuci tangan, untuk cek suhu, untuk pakai masker ketika kita akan masuk ke tempat-tempat umum. Apalagi kalau kita merasa sehat-sehat saja, tidak ada tanda-tanda bahwa kita terkena virus COVID-19 itu. Dan banyak juga komplain dari masyarakat luas ketika mereka diwajibkan untuk membawa surat keterangan sehat pada saat mereka akan naik pesawat dan naik kereta api. Banyak orang merasa ini terlalu merepotkan. Apalagi ketika diwajibkan untuk juga tes COVID ataupun juga untuk menjalani karantina. Dan saya juga sering melihat kemarahan dari masyarakat ketika mobil mereka dipaksa untuk putar balik, tidak boleh masuk ke daerah yang mereka tuju selama masa PSBB yang lalu. Ya saudara-saudara, memang belum terlalu lama ini saya juga membaca di sebuah Facebook, ada seorang lansia menulis di dalam akunnya begini, hidup sekarang ini serba ribet, sambil dia memasang 3 wajah emosi menangis. Lalu ketika orang-orang menanggapin Facebooknya dan bertanya apanya yang ribet, dan dia mengatakan ribet sekarang ini, kasihan anak-anak zaman now. Semua jadi serba susah, tidak lagi bisa beraktivitas dengan gampang. Dan lalu saya mengomentarin, bukankah nanti akan ada antivirusnya? Jadi kan tidak masalah. Tapi kemudian dia menanggapin komentar saya mengatakan, saya udah terlalu kangen Bu untuk pergi ke gereja. Saya kepengen bisa ibadah di gereja lagi. Ya saudara-saudara, memang cukup banyak jemaat GKI yang bersikap seperti itu. Orang komplain dengan pendeta. Kenapa? Gereja nggak kunjung mengadakan ibadah. Kan sudah diizinkan oleh pemerintah. Dan kami di WA grup para pendeta perempuan itu juga saling meneguhkan bahwa kita harus satu suara menyikapin penolakan dan protes anggota jemaat GKI. Supaya mereka sadar bahwa memang belum waktunya untuk gereja membuka ibadah bersama-sama karena risiko yang terlalu besar ini. Dalam nats kita tadi,
itu juga mengangkat sikap menentang orang banyak untuk mereka menerima ajakan dan panggilan Tuhan yang disampaikan melalui Yohanes Pembaptis ataupun melalui Yesus sendiri. Kalau pada Yohanes Pembaptis, dasar penolakan mereka karena cara hidup dia yang dianggap aneh, tidak makan roti, tidak pernah minum anggur, hanya makan madu hutan dan belalang saja, dan tinggal di padang gurun, sehingga Yohanes dicap sebagai kerasukan setan. Sedangkan keberatan dan penolakan mereka kepada Tuhan Yesus justru karena mereka melihat Tuhan itu seorang pelahap dan peminum, dan juga sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya karena mereka memperhatikan kebiasaan Yesus yang mau bergaul akrab dengan semua orang, apapun sukunya, berapapun umurnya, dan dimanapun tempat tinggalnya. Padahal kalau diperhatikan, dasar utama penolakan orang banyak untuk menerima Yesus karena mereka tidak mau diatur dan tidak mau diubah hidupnya oleh Tuhan. Mereka takut dengan mereka menjadi murid Yesus, maka mereka jadi tidak punya kendali atas kehidupan mereka sendiri. Makanya mereka mencari-cari alasan untuk bisa menentang keberadaan Yesus dan mengkritik gaya hidup Yesus dan juga ajaran-ajaran Yesus. Tetapi yang menarik untuk kita perhatikan, itu cara Tuhan menghadapi orang-orang yang terus menentang dan menolak dirinya. Sebab bukannya merasa terhina dan tersinggung ataupun baper kepada orang-orang itu. Tuhan itu justru menyatakan rasa syukurnya. Karena biarpun orang yang menganggap dirinya terpelajar dan hebat itu sudah menolak dan menentang dirinya, tetapi tidak begitu halnya dengan orang-orang yang justru dianggap kecil dan tidak terpelajar secara ilmu teologi. Mereka, orang-orang kecil ini, justru bisa mengenali kalau Yesus itu memang diberi otoritas dari Bapa untuk membawa orang-orang datang dan dekat kepada Bapa. Hanya kepada orang-orang yang dianggap kecil itu yang malah bisa menyadari, mengakui dan menerima Yesus, dan juga mengaminkan bahwa dia adalah utusan Bapa yang melalui diri Yesus Bapa melakukan karya-karyanya. Dan kepada orang-orang yang mau menerima dirinya ini, menurut Tuhan itu akan menerima berkat-berkat darinya. Mereka akan mengalami kelegaan di dalam rasa letihnya dan di dalam pergumulan berat beban hidupnya. Dan saudara, ini betul sekali. Sebab beda dengan para ahli Taurat yang justru membuat hidup banyak orang jadi makin terbebani dengan aturan-aturan yang mereka bebankan di dalam kehidupan orang banyak itu. Aturan-aturan yang Tuhan berikan itu justru memberi kelegaan. Tuhan menjanjikan mereka-mereka yang mau memikul kuk darinya, di dalam arti mau menerima dan mentaati hukum-hukum Tuhan, itu pasti akan diberikan kelegaan, diberi ketenangan, diberi kedamaian, diberikan juga akan penghiburan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hukum-hukum yang Tuhan berikan itu berlandaskan kasih dan kebaikan. Ibaratnya seperti rasa nyaman yang dialamin oleh seekor hewan beban ketika diletakkan kuk di atas tengkuknya ketika dia sedang membajak sawah. Ya, kelegaan seperti itu akan dialami oleh mereka-mereka yang mau menerima dan mengikuti aturan-aturan Tuhan dengan ikhlas dan rela. Apalagi memang hukum Tuhan itu sangat cocok untuk kita. Jadi tidak mungkin Tuhan memberi aturan-aturan dengan tujuan untuk membuat kita menderita dan menyakiti diri kita. Hanya mereka yang mau mentaatin hukum-hukum Tuhan yang nanti akan bisa mengalami perubahan di dalam kehidupannya dan lalu mengalami juga kelegaan di dalam pergumulan-pergumulan hidupnya. Kita juga bisa berharap negara kita akan menjadi lebih baik di masa pandemi ini kalau kita semua ikut care.
mau taat, ikut aturan yang sudah ditetapkan bersama-sama. Sebab kalau kita hanya mengandalkan petugas dan pemerintah saja, ya nggak mungkin kita bisa akan mengusir virus ini bersama-sama. Karena tanpa keinginan kita, tanpa kesadaran kita untuk mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan, tidak akan mungkin ada perubahan yang lebih baik di tengah kehidupan bangsa kita. Ya jadi, apa yang firman Tuhan sampaikan, kita juga belajar untuk kita harus mau terus-menerus menggemakan aturan-aturan yang memang harusnya ditaatin. Walaupun ada banyak orang yang tidak suka dan menyatakan sikap menentangnya. Tapi sebaliknya, dalam firman Tuhan ini juga mengingatkan kita, jangan gampang baper, jangan gampang tersinggung ketika ada orang mengingatkan kita kepada aturan-aturan yang harusnya kita taatin. Jadi kalau kita memang pada dasarnya ada rasa kasih kepada Tuhan, kita pasti akan ada kerinduan mau mentaati Tuhan. Bagi kita, aturan-aturan yang Tuhan tetapkan, tuntutan-tuntutan Tuhan itu bukan lagi menjadi beban, tapi kita anggap sebagai hal yang baik demi kehidupan yang lebih baik lagi. Ya saudara, masa pandemi ini adalah kesempatan untuk kita membuktikan kualitas diri kita. Kita ini orang-orang taat karena mau hidup lebih baik dengan aturan-aturan yang ada, atau kita orang-orang yang suka menentang, sehingga aturan apapun itu sengaja kita tolak, kita tentang, kita bantah, kita protes. Ya biarlah diri kita sendiri yang menilainya. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kita yang bahagia bukan mereka yang terus-menerus menentang Tuhan dan firman-Nya, tetapi mereka yang mau membuka diri terhadap firman-Nya dan mentaati firman-Nya itu dengan cinta kasih, dengan kerelaan. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman, berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu pengertian kepada kami. Walaupun kami seringkali berlaku sebagai pimpinan agama Yahudi yang terus menentang, terus juga membantah, terus menolak aturan-aturan dan hukum-hukum Tuhan. Tapi Tuhan selalu memahami kami. Tuhan selalu sabar terhadap kami. Tuhan selalu dengan penuh kasih mengingatkan kami untuk kami mau taat. Karena hanya dengan taat, kami akan mengalami hidup yang lebih baik. Kami akan dilegakan dari pergumulan kami. Kami juga akan mengalami sukacita di dalam hidup ini. Karena firman Tuhan, aturan-aturan Tuhan, itu untuk menata diri kami menjadi lebih baik, untuk membuat hidup kami lebih berkualitas, dan juga lebih sesuai dengan harapan Tuhan. Kiranya kami bisa mengaminkan ini, sehingga kami tidak lagi
bersikap reaktif terhadap aturan-aturan yang ada di sekeliling kami. Tapi kami mau bekerja sama dengan para penegak aturan, termaksud juga dari firman Tuhan sendiri. Kami mau dengan sukacita mentaati dan melakukannya. Kami mau juga mengimani ada berkat, ada kesukacitaan di balik setiap firman dan aturan yang Tuhan berikan. Beri kami hati seorang hamba yang mau taat pada apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Beri kami telinga seorang murid yang mau mendengar apa yang menjadi harapan dan keinginan Tuhan untuk kami. Sehingga kami dengan kesadaran sendiri, dengan juga keikhlasan untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan, kami mau menerima dan juga mau mentaati semua firman, ketetapan, dan aturan-aturan Tuhan. Tolong kami untuk melihat bahwa menjadi serupa dengan Tuhan itu adalah sebuah kegembiraan, sebuah sukacita, bukan menjadi beban yang mendukakan kehidupan kami. Bantu kami untuk melihat bahwa mentaati Tuhan dan juga mendengarkan kehendak Tuhan itu akan mengubah diri kami semua, mengalami hidup yang lebih baik di bumi seperti di sorga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para penegak aturan-aturan, supaya mereka tidak pernah menyerah untuk mensosialisasikan dan menegakkan aturan-aturan yang sudah juga disepakatin bersama, sehingga negara ini menjadi lebih baik oleh penegak aturan yang sungguh-sungguh konsisten menegakkan aturannya. Kami juga berdoa untuk juga kami semua warga negara Indonesia untuk tidak memanfaatkan celah-celah aturan yang ada, sehingga kami bisa membenarkan diri, mencari dalih ketika kami dengan sengaja melanggar aturan-aturan itu. Biarlah ketaatan kami kepada Tuhan terwujudkan juga dengan ketaatan kami untuk melakukan aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan bangsa dan negeri kami ini. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang sedang menjalani hukumannya akibat melanggar aturan-aturan yang ada. Biarlah masa-masa di dalam sel penjara menjadi kesempatan untuk mengubah diri, memperbaiki diri, membuat diri menjadi lebih berkualitas dan lebih seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah juga mereka ditolong dengan orang-orang yang peduli dengan mereka, sehingga dengan kasih menolong saudara-saudara kami yang sedang menjalani hukuman itu, supaya mereka bisa ditolong hidup baik, hidup benar, hidup taat, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kami juga berdoa untuk jemaat GKI, supaya juga jemaat menjadi orang yang taat, apa yang sudah ditetapkan oleh institusi gereja, sehingga bisa mengikuti dengan sukacita, walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginan pribadinya. Kami berdoa, semoga majelis jemaat, gereja-gereja GKI, bisa juga bersepakat, menegakkan dengan konsisten aturan-aturan yang ada, karena ini semua demi kebaikan bersama, terutama di masa pandemi corona ini. Kami yakin ya Tuhan, ketika kami semua mau taat, ketika kami mau ikhlas mengikuti aturan bersama, maka hal yang baik, kelegaan, dan juga penghiburan yang akan kami dapatkan di dalam hidup kami. Itu sebab kami serahkan diri kami di dalam juga keteladanan Tuhan, yang walaupun adalah Allah, tapi mau taat pada apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Bapa di sorga. Amin. Marilah kita bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan Allah kepada kita, seperti yang dituliskan di dalam Mazmur pasalnya ke-145 ayat yang ke-10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkannya ke dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang membawa ungkapan syukur kami atas segala berkat dan anugerah-Mu sepanjang kehidupan kami ini. Bapa, persembahan dalam bentuk uang ini kiranya dapat menjadi alat untuk pembangunan jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami juga dimampukan untuk dapat berbagi dengan orang-orang di sekitar kami yang kurang beruntung, terutama mereka yang sedang mengalami kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan mata pencaharian mereka dikarenakan terkena dampak dari wabah virus corona ini. Bapa di dalam sorga, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi murid-Nya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap.
Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, jadilah saksinya dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.